Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reidina Utami dengan nomor NIM 111121273, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas salah satu mata kuliah, yaitu materi tentang hak atas kekayaan intelektual atau yang disebut HAKI. HAKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. HAKI mempunyai fungsi utama untuk memajukan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Lalu bagaimana apabila karya kita atau milik orang lain tidak dilindungi? Sudah dipastikan akan terkena pembajakan. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu aktivitas atau kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam HAKI harus mendapatkan kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Tujuan penerapan HAKI yang pertama adalah antisipasi kemungkinan melanggar hak atas kekayaan intelektual milik orang lain. Kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri di Indonesia. Macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Yang nomor 1 ada di hak cipta. Macam-macam hak atas kekayaan intelektual. Salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan juga seni. Selanjutnya adalah hak kekayaan industri yang meliputi paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yaitu untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya ada di merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang, dan jasa dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Prinsip dari hak atas kekayaan intelektual adalah prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Jadi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomis yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Selanjutnya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam menggunakan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Lalu di sini ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir adalah prinsip sosial. Prinsip sosial ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan suatu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Jadi, hak atas kekayaan intelektual itu sangat penting bagi semua orang yang ingin melakukan hak atau mempatenkan produknya, agar karya ciptanya dapat dilindungi oleh hukum dan juga negara. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk Anda semua.